ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan di bulan Zulhijjah untuk kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, itu apakah menjadi bagian dari ibadah haji atau bukan bagian dari ibadah haji? Ini saya kasih mukaddimah dulu. Artinya penyembelihan hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah di sini apakah bagian dari ibadah haji di sana atau bukan? Kalau jawabannya iya, itu bagian dari ibadah haji. Lah antum haji semua. Itu. Maka jawabnya tentu tidak. Kalau penyembelihan hewan kurban di sini, puasa Arafah di sini, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, memperbanyak zikir di 10 awal bulan Zulhijjah ini, yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak berhaji, itu bukan bagian dari rangkaian ibadah haji, maka tidak perlu untuk mendasarkan patokannya ngikut pelaksanaan ibadah haji, karena dia ibadah yang terpisah. Kalau lebih sederhananya, puasa Arafah itu bukan bagian dari ritual wukuf Arafah, gitu loh. Kalau dia bukan bagian dari ritual wukuf Arafah, tidak perlu untuk mengikutkan patokannya itu berdasarkan wukuf di Arafah. Ini kesimpulannya. Jadi berdasarkan dua argumen ini, inilah jawaban kami, gitu. Bahwasanya kaum muslimin yang beribadah di sini kalau mengatakan, loh kan sana sudah wukuf, kenapa di sini baru puasa? Ya udah begitu, hilalnya kelihatannya di sini begitu, gitu kan. Hilalnya baru kelihatan di hari Jumat, maka sudah istiqmal hari Kamis itu masih Zulqa'dah kemarin itu. Nah kalau yang wukuf di sana gimana? Ya biar kaum muslimin sana wukuf karena hilalnya terlihat di sana begitu, gitu loh. Kalau di sini belum terlihat hilal, ya sudah, di sini puasanya nanti hari Sabtu. Itu tidak mengapa dan tidak menjadikan puasa Arafah antum batal, enggak. Insyaallah biiznillah tidak. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kalau bagi saya untuk saat ini jawabannya adalah sebagaimana jawabannya Abdullah bin Abbas, hakadza amarona Rasulullah. Demikian Rasulullah memerintahkan kita. Ini bukan merupakan bentuk kritikan terhadap teman-teman yang pakai hisab. Saya masih menghormati teman-teman yang pakai hisab. Nanti akan saya jelaskan di akhir penjelasan ini. Artinya bagi teman-teman yang pakai hisab, masih dalam koridor sunnah, insya Allah belum keluar dari koridor sunnah. Jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan, saya ingin membela teman-teman yang pakai hisab kalau mereka dikatakan menyelisihi sunnah. Di situ pembelaan saya. Tetapi kalau pembelaan saya untuk pakai hisab, enggak, gitu. Saya pakai ru'yah. Baik, sampai di sini maka ketika menetapkan kapan itu Ramadan dan kapan itu Idul Fitri, ada keterangan sunnahnya di sini tetap menggunakan ru'yah di masing-masing wilayah berdasarkan hadis Quraib ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Selesai sampai sini. Permasalahannya Idul Adha gimana? Di sini ketika kita memakai ru'yah masing-masing negeri, ya kan, sesuai dengan hadis sesuai dengan hadis Quraib Maula Abdullah bin Abbas ini, Saudi pakai ru'yah, Indonesia pakai ru'yah. Ru'yah di Indonesia nggak kelihatan hari Rabu malam Kamis. Sementara di Saudi hari Rabu malam Kamis kelihatan ru'yahnya. Dia kelihatan ru'yahnya. Apakah masyarakat Indonesia mengikuti ru'yahnya
pemerintah Saudi? Jawabannya tadi Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak, kita tidak pakai ru'yahnya Saudi. Hakadha amarana Rasulullah. Demikian Rasulullah memerintahkan kita. Tapi ini kan Ramadan gitu loh. La Idul Adha piye gitu loh. Ini jadi permasalahan lagi. Kalau di masa itu kira-kira masalah enggak jadi masalah. Kenapa kok nggak jadi masalah? Yang haji, yang Idul Adha di sana Idul Adha gitu. Wasailul i'lam, media komunikasi pada saat itu tidak secanggih saat ini. Yang membuat sekarang ribut itu kan sebenarnya kecanggihan media komunikasi yang kita dapati hari ini. Karena kita mengetahui sana, kok duluan ributlah kita gitu loh. Kalau masa dulu terjadi apa enggak terjadi? Banyak mungkin terjadi berkali-kali, hanya saja media komunikasi tidak secepat saat ini. Hingga ya mereka ru'yah dilihat puasa, enggak dilihatnya istiqmal. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau ditanyakan apakah Idul Adha itu nanti ikut sebagaimana pelaksanaan ibadah haji, sehingga nanti seluruh dunia ikut rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Kalau di sana wukuf, maka disinilah puasa Arafah. Seperti itu. Apakah demikian? Sebagian ulama masyayikh hari ini menfatwakan demikian. Ya. Di antaranya fatwa yang saya baca itu fatwanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ada fatwa beliau, kalau untuk Idul Adha al-ibratu bi fi'lil hujjat, kata beliau. Tapi saya nggak pakai. Mohon maaf nih yang teman-teman yang mungkin lebih cenderung kepada pendapatnya Syekh Shalih Utsaimin, saya tidak sepakat dengan pendapat beliau. Mohon maaf, jangan ditahzir saya. Enggak apa-apa, tahzir aja. Kalau mau tahzir aja. Saya tidak sepakat dengan pendapat beliau. Kemudian yang kedua yang saya dapati pendapatnya juga guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi beliau menyatakan bahwasanya al-ibratu bi fi'lil hujjat, yang jadi patokan adalah pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Kalau di sana wukuf ya maka di seluruh dunia disitulah nanti puasa Arafah. Dan kalau di sana Idul Adha seluruh dunia ya Idul Adha juga. Karena hari ini sudah ada wasailul i'lam, ada media komunikasi untuk mengetahuinya. Di sana sholat maghrib, ketika sholat maghrib di sana, di sini kita bisa tahu sana lagi sholat maghrib. Jadi karena kemudahan inilah gitu kan, mungkin sebagian masyayikh memfatwakan ikut pelaksanaan rangkaian ibadah haji yang ada di Mekah. Namun yang demikian ini, fatwa ini kami tidak sepakat. Saya pribadi tidak sepakat. Kalau ditanya kenapa, ya saya ada pijakan dalil gitu loh. Pijakan dalilnya pertama, ketika Nabi Muhammad SAW puasa Arafah, apakah Nabi Muhammad mendasarkannya dengan pelaksanaan haji? Iya apa tidak? Kalau dikatakan iya, hajinya siapa? Hajinya siapa? Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji itu di tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Rasulullah wafat. Puasa Arafahnya Nabi kapan? Sebelum tahun 10 Hijriah. Gitu loh. Artinya selama Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada saat itu puasa Arafah, kaum muslimin yang haji itu siapa? Hampir bisa dikatakan belum ada. Syariat haji sudah ada di tahun 9, nanti diturunkan syariat haji di tahun ke-9 Hijriah. Maka nanti tahun 8, tahun ke-7, tahun ke-6 ke belakang itu puasa Arafah sudah ada belum? Sudah ada. Rasulullah ketika itu puasa Arafah, apakah melihat orang-orang haji wukuf di Arafah?
Nah, orang-orang yang haji wukuf di Arafah itu masih qabilah Arab yang non Quraisy, bukan Quraisy. Dan itu masih kafir gitu loh. Maka syariatnya apakah itu nanti syariat Nabi Ibrahim atau tidak, belum ada keterangannya. Saya belum mendapatkan keterangannya. Yang jelas pada saat itu masyarakat Arab punya kebiasaan wukuf di Arafah untuk yang non Quraisy. Bagi yang Quraisy, karena Quraisy ini merasa superior, dia lebih daripada kabilah Arab yang lainnya, maka mereka wukufnya di Musdalifah. Ini juga ada di dalam Sahih Muslim riwayatnya. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW puasa Arafah dengan mendasarkan puasa tersebut dengan pelaksanaan wukufnya orang-orang Arab yang non Quraisy itu, sementara mereka belum masuk Islam? Kalau iya, apakah agama Islam ini didasarkan kepada perilakunya orang-orang kafir ketika beribadah? Jauh ya, jauh. Maka selama Nabi puasa Arafah, dasar patokannya bukan pelaksanaan haji, gitu loh. Selama Nabi puasa Arafah, dasar pelaksanaannya tidak lain adalah hilal Zulhijjah, gitu loh. Kemudian ketika haji wada, di hari Arafahnya Nabi Muhammad wukuf, puasa nggak Nabi di situ? Nabi puasa nggak di situ? Ternyata tidak. Dalam hadis Ummu Fadl, sekali lagi Ummul Fadl, dan hadisnya muttafaqun alaih, ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Kata Ummul Fadl apa? Tamarun nas, annan nasa tamaru indaha fi anna Nabi sallallahu alaihi fi siyami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Orang-orang itu berdebat mengenai puasa Arafahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, pada saat wukuf di Arafah. Maka ketimbang debat, faqala ba'duhum annahu sha'im wa qala ba'duhum innahu sha'im wa qala ba'duhum laisa bisa'im. Sebagian mengatakan ini Nabi puasa Arafah nih, sebagian mengatakan ini Nabi tidak puasa Arafah. Ketimbang ribut-ribut berdebat gitu, Ummul Fadl kirimkan segelas susu. Fa arsaltu qadaha labanin, maka aku kirimkan segelas susu untuk Rasulullah. Wa huwa waqifun ala ba'irihi, ketika itu Rasulullah wukuf di atas untanya, gini kan. Di atas untanya Rasulullah wukuf, ketika menerima satu gelas ini fasyaribahu, diminumnya susu itu oleh Nabi. Itu sudah tuh jawabannya. Enggak usah debat-debat lagi antum, puasa apa enggak. Maka jawabannya, pada saat puasa Arafah, pada saat wukuf di Arafah, Nabi tidak puasa Arafah. Kalau ada aturan puasa Arafah harus berpatokan pada wukuf, ini dalilnya mana? Belum ketemu, gitu loh. Sementara yang ada dalilnya, pelaksanaan puasa Arafah oleh Nabi dan para sahabat tidak didasarkan pada pelaksanaan haji. Pada saat Nabi melaksanakan haji, ada nggak pernah Nabi mengatakan yang tidak haji silahkan puasa Arafah, gitu kan? Puasa Arafah kalian hendaknya disesuaikan dengan hajiku saat ini, gini. Saya belum ketemu dalilnya, gitu loh. Saya belum ketemu haditsnya. Maka oleh sebab itu, dari sini saya mengambil kesimpulan puasa Arafah tidak harus berpatokan pada pelaksanaan wukuf di Arafah, tetapi tetap berpatokan kepada hilal di mana kita berada, kelihatannya di mana. Itu satu. Yang kedua, masih ada waktu ya. Yang kedua, ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan di bulan Zulhijjah untuk kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, itu apakah menjadi bagian dari ibadah haji atau bukan bagian dari ibadah haji? Ini saya kasih mukaddimah dulu. Artinya penyembelihan hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah di sini, apakah bagian dari ibadah haji di sana atau bukan? Kalau jawabannya iya, itu bagian dari ibadah haji. Lah antum haji semua. Itu. Maka jawabnya tentu tidak.
Kalau penyembelihan hewan kurban di sini, puasa Arafah di sini, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, memperbanyak zikir di 10 awal bulan Zulhijjah ini, yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak berhaji, itu bukan bagian dari rangkaian ibadah haji, maka tidak perlu untuk mendasarkan patokannya ngikut pelaksanaan ibadah haji, gitu. Karena ada ibadah yang terpisah. Kalau lebih sederhananya, puasa Arafah itu bukan bagian dari ritual wukuf Arafah, gitu loh. Kalau dia bukan bagian dari ritual wukuf Arafah, tidak perlu untuk mengikutkan patokannya itu berdasarkan wukuf di Arafah. Ini kesimpulannya. Jadi berdasarkan dua argumen ini, inilah jawaban kami, gitu. Bahwasanya kaum muslimin yang beribadah di sini kalau mengatakan, loh kan sana sudah wukuf, kenapa di sini baru puasa? Ya udah begitu hilalnya, kelihatannya di sini begitu, gitu kan. Hilalnya baru kelihatan di hari Jumat, maka sudah istikmal hari Kamis itu masih Zulqa'dah kemarin itu. Nah kalau yang wukuf di sana gimana? Ya biar kaum muslimin sana wukuf karena hilalnya terlihat di sana begitu, gitu loh. Kalau di sini belum terlihat hilal, ya sudah di sini puasanya nanti hari Sabtu. Itu tidak mengapa dan tidak menjadikan puasa Arafah antum batal, enggak. Insyaallah biiznillah tidak.